Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nuri Fitria Warapsari, absen 23, Revi Masyifa, absen 26, dan Stefanus Sifa Aditama, absen 29. Di sini kami akan membahas mengenai Kerajaan Kediri. Latar belakang Kerajaan Kediri. Pada bagian awal kehidupan politik di Kerajaan Kediri, ditandai dengan terjadinya perang saudara untuk memperebutkan kekuasaan pada tahun 1052 Masehi antara Samarawijaya dengan Panji Garasakan. Pada tahap pertama, Panji Garasakan dapat mengalahkan Samarawijaya, sehingga Panji Garasakan dapat berkuasa di Jenggala. Pada tahun 1059 Masehi, yang memerintah adalah Samarot Saha, tetapi setelah itu tidak terdengar lagi Kerajaan Panjalu dan Jenggala. Pada tahun 1104 Masehi, kembalilah Kerajaan Panjalu dengan Jayawangsa sebagai rajanya. Kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kutai. Raja-raja. Tahun 1117 Masehi, Rameswara tampil sebagai Raja Kediri. Prasasti yang ditemukan antara lain Prasasti Padlegan dan Panumbangan. Isinya tentang pemberian status pendidikan untuk beberapa desa. Pada tahun 1135 Masehi, tampil raja yang sangat terkenal, yakni Raja Jayabaya. Nama Jayabaya sangat dikenal karena adanya ramalan atau jangka Jayabaya. Pada masa pemerintahan Jayabaya, telah digubah kitab Baratayuda oleh Empu Sedah, dan kemudian dilanjutkan oleh Empu Panuluh. Raja Jayabaya meninggalkan 3 prasasti penting, yakni Prasasti Hantang atau Ngantang, Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Prasasti Hantang memuat tulisan Panjalu Jayati, artinya Panjalu menang. Hal itu untuk mengenang kemenangan Panjalu atas Jenggala. Perkembangan politik sosial ekonomi. Pada tahun 1135 Masehi, kehidupan Kerajaan Kediri menjadi teratur. Jayabaya telah berhasil mengatasi berbagai kekacauan di kerajaan. Mata pencaharian yang penting adalah pertanian dengan hasil utamanya padi. Pelayaran dan perdagangan juga berkembang. Hal ini ditopang oleh Angkatan Laut Kediri yang cukup tangguh dan memiliki Senopati Sarwajala atau Panglima Angkatan Laut. Barang perdagangan di Kediri antara lain emas, perak, gading, kayu, cendana, dan pinang. Pada saat ini, kesadaran masyarakat tentang pajak sudah tinggi. Di bidang kebudayaan, yang menonjol adalah perkembangan seni sastra dan pertunjukan wayang. Di Kediri dikenal adanya wayang Panji. Karya sastra 1. Kitab Baratayuda ditulis pada zaman Jayabaya untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjalu melawan Jenggala. Digambarkan dengan perang antara Kurawa dengan Pandawa yang masing-masing merupakan keturunan Barata. 2. Kitab Kresnayana ditulis oleh Empu Triguna pada zaman Raja Jayaswara, berisi tentang perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. 3. Kitab Smaradahana ditulis pada zaman Raja Kameswari oleh Empu Darmaja, berisi tentang sepasang suami istri Smara dan Rati yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Mereka kena kutuk dan mati terbakar oleh api dahana karena kesaktian Dewa Siwa. Tetapi mereka dihidupkan lagi dan menjelma menjadi Kameswara dan permaisurinya. 4. Kitab Lubdaka ditulis oleh Empu Tanakung pada zaman Raja Kameswara, berisi tentang seorang pemburu bernama Lubdaka yang banyak membunuh. Penyebab keruntuhan. Raja yang terakhir di Kerajaan Kediri adalah Kertajaya atau Dandang Gendis. Pada masa pemerintahannya, terjadi pertentangan antara raja dan para pendeta atau kaum Brahmana, karena Kertajaya berlaku sombong dan berani melanggar adat. Hal ini memperlemah pemerintahan di Kediri. Para Brahmana kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok yang merupakan penguasa di Tumapel. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana menyerang Kediri. Kediri dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Prasasti peninggalan Kerajaan Kediri. 1. Prasasti Kamulan ditemukan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Isinya menceritakan tentang sejarah berdirinya Kabupaten Trenggalek dan Kerajaan Kediri ketika diserang oleh raja di kerajaan sebelah timur. Prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Raja Kertajaya pada 1194 Masehi. 2. Prasasti Jaring. Prasasti ini berisi tentang dikabulkannya segala keinginan penduduk desa Jaring oleh Senopati Sarawajala. Prasasti Jaring ditemukan oleh Thomas Raffles di daerah hutan Lodaya, Jawa Timur. 3. Prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang berisi tentang pemberian dan pembebasan pajak tanah oleh Raja Jayabaya untuk desa Ngantang karena telah mengabdi pada Kerajaan Kediri. Prasasti yang kini menjadi koleksi Museum Nasional ini ditulis pada 1194 Masehi. Candi-candi. 1.
Candi Penataran. Candi Penataran terletak di Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan candi induk ini terdapat prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Srengga dari Kerajaan Kediri. Isi prasasti tersebut adalah tentang peresmian sebuah perdikan untuk kepentingan Sira Paduka Batara Pala. 2. Candi Mirigambar. Candi Mirigambar lokasinya berada di daerah Sumber Gempol, Tulungagung. Bangunan candi yang dibangun pada 1214 Saka ini memiliki relief unik dengan ukiran berbentuk sosok perempuan dan laki-laki. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.